Setiap manusia hidup untuk menyongsong masa depan. Meniti karir adalah sebuah keniscayaan. Mempersiapkan kualitas diri sebaik mungkin adalah sebuah keharusan. Semua dilakukan atas nama mengejar pencapaian. Waktu demi waktu semestinya dipergunakan untuk berbenah. Menempa diri tanpa kenal rasa letih dan lelah. Pengalaman hidup mengajarkan kita untuk pantang menyerah. Inilah tips menyusun CV dan lamaran kerja ala manajemen dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana membuat surat lamaran kerja dan strategi ketika Anda menghadapi interview. Jadi itu yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, teman-teman semua, setelah Anda semua membuat kurikulum vitae, jadi riwayat kehidupan Anda, maka tahapan yang harus Anda ikuti adalah membuat surat lamaran. Nah, surat lamaran ini tidak sembarangan hanya menulis surat lamaran saja, tetapi ada strateginya. Ada sesuatu yang harus Anda siapkan, baik dari segi tulisannya, konten di dalamnya, termasuk strategi apa yang bisa menarik orang yang akan menerima surat lamaran Anda. Maka ada 3 hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan bagaimana membuat surat lamaran yang baik, efektif lah gitu ya. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat itu yang isinya adalah ada kepada yang terhormat. Surat lamaran itu Anda tujukan buat siapa? Apakah buat pimpinan atau bagian HRD? Maka harus disesuaikan dengan informasi yang Anda dapatkan. Nanti kalau di lowongan pekerjaannya itu silahkan surat lamaran ditujukan kepada bagian HRD. Berarti Anda harus nulis di surat lamarannya itu kepada yang terhormat HRD PT Alim Rugi contohnya. Tidak boleh di informasi lowongan ditulis kepada yang terhormat HRD. Ketika Anda buat surat lamaran, di kepala suratnya Anda tujukan kepada pimpinan PT Alim Rugi. Nah, bisa dipastikan lamaran Anda tidak akan dibaca, bisa diterima, tapi ketika melihat kepala suratnya udah buat apa ya? Itu ya yang pertama. Kemudian di kepala surat pun ada berbagai format. Ada yang format resminya. Kalau format resmi, lagi-lagi ini tergantung instansinya. Kalau instansinya adalah swasta, Anda cukup nulis kepada yang terhormat HRD atau pimpinan perusahaan Alim Rugi. Di mana? Jangan menulis di tempat. Tetapi harus Anda tulis sesuai dengan
letak geografis perusahaan tersebut berada. Kalau perusahaan PT Alim Rugi itu berlokasi di Bekasi, maka tulisannya di Bekasi. Kalau perusahaannya itu letak geografisnya ada di Yogyakarta, berarti di Yogyakarta. Itu ya. Kemudian di kepala surat juga itu, kalau surat resmi di pemerintah itu langsung di kanan, sebelah kanan itu ada tanggal, kemudian ada bulan, ada tahun. Biasanya kalau yang perusahaan itu tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus Anda miliki kemampuan ketika menulis surat lamaran adalah membuat isi. Nah, isinya apa? Nah, Anda jangan terlalu panjang lebar, tapi langsung ke intinya. Berdasarkan informasi lowongan pekerjaan di surat kabar tanggal sekian, bulan sekian, tahun 2020 contohnya. Membutuhkan lowongan, jadi langsung. Nah, posisinya itu Anda harus cantumkan, diisi. Yang kedua, yang harus dicantumkan diisi di badan surat itu adalah kompetensi Anda. Secara singkat, saya memiliki kemampuan pada bidang penjualan. Kalau lowongan itu bidang sales. Kalau lowongan itu di bidang pelayanan, berarti Anda harus mencantumkan saya memiliki kemampuan public speaking. Yang ketiga, di badan surat itu Anda harus cantumkan juga portofolio Anda, sertifikat kemampuan Anda itu Anda harus cantumkan di situ. Kemudian yang terakhir, di bagian surat lamaran itu berisi dengan penutup. Penutup itu Anda harus hati-hati juga, jangan sampai penutup itu berisi terkait dengan besar harapan kami bisa diterima. Nah, itu nanti akan terjebak juga. Jadi buat kata-kata yang singkat saja. Sebagai contoh, demikian surat lamaran ini kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Langsung aja seperti itu, bawa langsung tanda tangan. Itu saya kira tahapan-tahapan yang Anda harus siapkan, yang Anda harus persiapkan ketika Anda membuat surat lamaran pekerjaan. Sekali lagi, tahapannya ada di bagian pertama itu kepala surat. Kemudian yang kedua itu adalah di badan konten, ya, isi surat. Kemudian yang ketiga itu ada di bagian penutup. Nah, itu dibuat lamaran pekerjaan. Sekali lagi, tetap Anda buat surat lamaran dan Anda siapkan mental Anda untuk menghadapi proses interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Future Leader, setelah tadi kalian belajar tentang bagaimana menyusun surat lamaran kerja yang baik, sekarang saya akan memberikan 7 tips menyusun CV yang menarik di mata HRD. Yang pertama, buatlah desain yang sederhana namun tetap menarik. Jangan memberikan CV dengan background putih polos, tapi juga jangan memberikan CV dengan gambar yang terlalu ramah. Yang kedua, sebutkan latar belakang pendidikan beserta prestasimu. Latar belakang pendidikanmu akan sangat berpengaruh pada karir yang akan kamu ke depan, dan sebutkan prestasi terbaik agar lebih memukau. Yang ketiga, cantumkan informasi pengalaman organisasi dan kerja secara detail. Kenapa ini penting? Karena orang yang pernah berorganisasi, pernah kerja, akan relatif lebih mudah bergaul, lebih mudah menyatu dengan lingkungan yang baru dibandingkan yang tidak sama sekali. Yang keempat, tunjukkan kemampuan bahasa asingmu. Semakin banyak bahasa asing yang kamu kuasai, maka kamu akan semakin mudah untuk diterima di
lingkungan global. Tapi jangan lupakan bahasamu sendiri ya, bahasa Indonesia. Yang kelima, tambahkan soft skill yang Anda miliki. Teman-teman kuliah nggak hanya mencari ijazah, tapi soft skill lah yang akan menentukan langkahmu ke depan. Yang keenam, cantumkan informasi media sosial Anda. Jangan sekali-sekali Anda menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoax dan menyebarkan kebencian. Kenapa? Karena ini akan dicari pada saat kalian melamar kerja nanti. Dan yang ketujuh, siapkan kontak referensi yang mengenal Anda dengan baik. Kenapa? Karena ini penting untuk menjelaskan siapa kamu dan bagaimana kamu di mata orang lain. Teman-teman, demikianlah 7 tips untuk membuat CV yang memukau di mata HRD. Semoga bermanfaat. Terima kasih. With MD, be a professional leader. Mahasiswa harus terus belajar agar tak menjadi kuper. Ilmu dipadukan adab dan agama agar tak sekedar asal pintar. Integrasi interkoneksi ala UIN Sunan Kalijaga membentuk kualifikasi super. With MD, be a professional leader.